Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa mengurutkan kolom distilasi gitu ya. Jadi ini permasalahannya sequencing ordinary distillation column ya. Mana yang didahulukan untuk dipisahkan gitu ya, dan bagaimana mengaturnya sehingga kita bisa dapatkan susunan sequencing yang paling optimum. Dan di sini kita menggunakan sequence dari ordinary distillation ya, atau OD columns ya, untuk menseparate multi component mixture ya. Ini dengan kondisi gitu ya, ini volatilitas di setiap kolomnya gitu ya, itu lebih besar dari 1,05 gitu ya. Jadi perbedaan volatilitasnya itu harus cukup besar gitu ya, sehingga bisa dipisahkan dengan distilasi yang biasa ya, bukan dengan azeotropic distillation atau yang jenis-jenis khusus lainnya. Lalu reboiler duty-nya itu tidak eksesif ya. Jadi kalau misalnya kita hitung, itu reboiler duty-nya yang dibutuhkan tidak ekstrim ya. Jadi dalam batas-batas tertentu yang bisa ditoleransi ya. Tentunya kalau misalkan reboiler duty ini terlalu besar ya, ini akan memberatkan di operating cost-nya, karena utilitas yang dibutuhkan akan semakin besar ya. Lalu tower pressure-nya itu tidak menyebabkan campuran itu mendekati kondisi kritisnya ya, atau temperatur kritis dari mixture, karena ini akan bermasalah dengan faktor safety ya dari unit distilasi yang dirancang ya. Lalu kolom pressure drop itu tolerable ya, terjadi ditoleransi jika operasinya khususnya jika operasinya itu dilakukan dalam kondisi yang vakum ya. Jadi ini perlu diperhatikan jika ada suatu kolom yang dioperasikan secara vakum ya, atau dengan tekanan yang sangat rendah. Lalu overhead vapor gitu ya, itu setidaknya bisa dikondensasi secara parsial gitu ya, pada kondisi tekanan kolom gitu ya, sehingga memungkinkan reflux tanpa menggunakan unit refrigerasi yang eksesif ya. Jadi ini kalau bisa ditangani dengan partial condensation ya, pada kondisi tekanan kolom yang dioperasikan. Lalu bottom temperature gitu ya, dari tower pressure gitu ya, itu tidak terlalu tinggi gitu ya. Karena kalau misalkan terlalu tinggi gitu ya, ini bisa menyebabkan dekomposisi ya dari produk atau komponen yang hendak dipisahkan. Tentunya ini akan merugikan ya, karena ini tidak diekspektasi untuk terjadi ya. Karena di unit pemisahan tentunya hanya pemisahan saja yang terjadi, bukan adanya reaksi dekomposisi. Lalu azeotrop tidak mencegah gitu ya terjadinya pemisahan yang diinginkan ya. Selanjutnya kita lihat ya, ini jumlah sequence gitu ya untuk ordinary distillation column ya. Jadi ini jumlah urutan atau jumlah kombinasi dari distillation column yang mungkin kita bisa desain ya. Kalau misalkan produknya itu sejumlah P ya. Jadi ini kita bisa hitung dengan persamaan NS sama dengan 2 dikalikan P-1 di faktorial dibagi V faktorial dan P-1 faktorial. Jadi kalau misalkan kita punya 2 produk saja, tentunya jumlah separatornya hanya 1 ya, dan ini urutannya ya cuma satu-satunya gitu ya. Sedangkan kalau misalkan kita punya 3, ini akan jumlah separatornya itu akan kita libatkan ada 2, dan urutannya yang kita bisa susun itu ada 2 alternatif ya. Semakin banyak produknya, akan semakin banyak juga ini kemungkinan kita menyusun urutan dari distillation column ya. Jadi kalau bisa 4, kita jumlah separatornya itu udah 3 ya. Jadi itu ada 5 kombinasi, apalagi jika melibatkan 5 produk, itu bisa sampai ke 14 kombinasi atau 14 alternatif. Bagaimana kita bisa optimalkannya ya, nanti kita akan lihat berdasarkan melihat beberapa heuristik khusus ya, atau pertimbangan khusus atau rule of thumb yang bisa digunakan untuk proses pemisahan yang dirancang. Ini contoh kalau misalnya kita punya 4 komponen gitu ya, ini setidaknya ada 5 alternatif ya.
Alternatif yang pertama itu yang kita namakan dengan direct sequence ya, karena di direct sequence ini tiap produk gitu ya, tiap produk dipisahkan pada masing-masing kolom ya, dan produk yang utama itu ada di produk distillate ya. Jadi di sini di kolom pertama kita punya komponen ABCD. Di kolom pertama ini langsung dipisahkan komponen A-nya ya. Lalu di bottom produk itu ada dominannya BCD diumpankan ke kolom kedua, dan di kolom kedua ini B dipisahkan dalam bentuk distillate atau produk atas, sedangkan CD pada bottom produk kolom kedua masuk ke kolom ketiga ya untuk dipisahkan, C di top produk dan D di bottom produk. Dan untuk alternatif yang kedua ini ABCD ya. Di kolom pertama A dipisahkan langsung sebagai distillate, lalu BCD ini diumpankan ke kolom kedua, dan D dipisahkan pada bottom product, sedangkan top product yang mengandung BC dimasukkan ke kolom ketiga memisahkan B di top product dan C di bottom product. Lalu yang ketiga dia kita punya umpan ABCD di kolom pertama itu dipisahkan ya. Di produk atas itu tidak dipisahkan secara langsung. Jadi produk atas masih mengandung AB ya, komponen AB, A dan B. Yang selanjutnya AB ini dipisahkan di kolom kedua ya. Dan di si AB ini tidak ada CD atau sedikit sekali komponen CD-nya. Sedangkan komponen CD di bottom produk kolom pertama dimasukkan ke kolom ketiga, sehingga kita bisa pisahkan atas kolom produk C dan produk D. Dan untuk alternatif yang keempat kita pisahkan ini ABCD. Di kolom pertama itu kolom D, ini kolom pertama D dipisahkan dalam bentuk bottom product, lalu ABC sebagai top product dialihkan ke kolom kedua, di mana A langsung dipisahkan ya sebagai top product kolom kedua, sedangkan BC masuk ke kolom ketiga untuk dipisahkan, B di atas dan C di bawah. Dan yang terakhir ini direct sequence, ini umpan ABCD dipisahkan langsung di kolom pertama komponen D-nya, lalu ABC masuk ke kolom kedua, C dipisahkan langsung sebagai bottom product, sedangkan AB dipisahkan di kolom ketiga untuk masing-masing A di top product dan B di bottom product. Dan ini semakin kompleks ya, karena kita melibatkan alternatifnya banyak, dan kita perlu mengoptimalkan capital, misalkan capital dan operation costing, dan juga kita perlu mempertimbangkan integrasi panas ya, apakah masih ada aliran yang masih cukup tinggi temperaturnya sehingga itu bisa kita gunakan untuk memanaskan boiler misalkan ya, sehingga bisa mengurangi konsumsi utilitas secara keseluruhan. Dan ini ada beberapa guidelines ya yang kita bisa gunakan untuk memilih ya mana sequence yang terbaik ya. Yang pertama tentunya kita langsung pisahkan ya komponen yang tidak stabil secara termal, yang korosif, atau yang sangat reaktif secara kimia ya, atau chemically reactive. Itu secepat mungkin kita pisahkan ya, atau as early as possible in the sequence. Lalu yang kedua kita remove panel product itu satu demi satu sebagai distillate, itu yang kita namakan dengan direct sequence. Lalu yang ketiga kita pisahkan ya komponen yang memiliki jumlah yang paling besar atau yang komposisi fraksi molnya itu paling dominan ya, kita pisahkan kalau bisa seawal mungkin. Lalu pengurutan separasi itu ya, kita kalau bisa kita atur dengan volatilitasnya itu semakin menurun ya, dari kolom ke-1, kedua, ketiga dan seterusnya ya. Jadi pemisahan komponen yang paling sulit tidak kita lakukan itu tanpa kehadiran komponen yang lain. Dan yang ketiga ya, ini yang bisa memberikan purity products yang paling tinggi. Dan yang terakhir ya, pertimbangan preboiler duty-nya itu jangan terlalu besar ya. Jadi kita hitung preboiler duty-nya itu tidak terlalu ekstrim kebutuhannya.
Sekarang kita coba terapkan untuk pemisahan recovery butane ya. Jadi kita punya di sini kita punya antara propen dan isobutane gitu ya. Itu approximate alfanya pada satu atom 3,6, lalu iso IC4 dan NC4 itu 1,5, NC4 dan IC5 itu 2,8, dan IC5 NC5 itu 1,35. Itu approximate alfanya atau volatilitas relatifnya. Jadi kita ingin pisahkan ya dengan kondisi umpan sebagai berikut ya, dengan feednya pada temperatur 37,8 derajat Celcius 1,72 MPa. Ini yang paling dominan itu N-pentane ya dengan 317,5, lalu yang kedua ada N-butane, lalu yang ketiga ada isopentane 181 dan isobutane 136, dan terakhir yang paling sedikit itu propen 345,4 kg/mol per jam. Jadi ini kita ingin desain suatu unit pemisahan dengan recovery propen sekitar 98%, isobutane 98% recovery, N-butane 98%, dan semuanya ini 98% ya masing-masing. Jadi kita lihat heuristik 4. Ini kita pisahkan komponen yang paling besar ya, SF-nya ya. Jadi kita pisahkan dulu yang C3-nya ini paling yang SF-nya paling besar. Ya, jadi sequence separation ini harus menunjukkan ini mengarah ke pengurangan relatif volatility ya. Jadi kita punya ya, ini akan seperti ini. Jadi C3 dipisahkan di kolom pertama secara langsung. Lalu yang lain dipisahkan di kolom kedua ya, di mana produk atasnya itu berupa IC4, NC4, lalu yang produk bawahnya itu IC5 dan NC5 dipisahkan di masing-masing di kolom ketiga dan keempat. Ini contoh, ini beberapa kompleks kolom yang ada ini. Yang pertama itu direct sequence. Ya, jadi produk utama dipisahkan sebagai distilat. Lalu yang indirect sequence itu seperti ini ya. Jadi ini top produk masih mengandung campuran lalu dipisahkan di kolom keduanya. Lalu ketiga itu distillation dengan vapor side stream rectifier. Jadi dengan adanya rectifier vapor side stream. Terus ada juga distillation with liquid side stream stripper. Dan selanjutnya ya, ini pemilihan kompleks kolom untuk pemisahan ya yang lebih detail.